Pernah nggak sih kamu pasang target yang besar, tapi cuma semangat di awal doang? Beberapa minggu kemudian udah lupa? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia membangun sistem untuk sukses yang benar-benar nempel. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan ide yang kuat ini. Coba pikirin deh, semua hasil yang kita dapat, entah itu kondisi keuangan, kesehatan, atau bahkan seberapa rapi rumah kita, itu sebenarnya cuma cerminan dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, kalau kita mau mengubah hasilnya, fokus kita seharusnya bukan ke hasilnya, tapi ke sistem kebiasaan yang menciptakan hasil itu. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Awalnya pasang target besar, motivasi lagi tinggi-tingginya, beberapa minggu kemudian kok balik lagi ke kebiasaan lama. Ini bukan salah kamu loh, masalahnya itu bukan di motivasi, tapi di cara kita mendekatinya. Ini masalah sistem. Jadi, apa sih yang salah? Oke, sekarang mari kita bedah inti masalahnya, kesenjangan antara tujuan dan sistem. Kita tuh sering banget terobsesi sama garis finish, padahal yang paling penting justru langkah-langkah kecil setiap hari yang ngebawa kita ke sana. Coba bayangin ini, tujuan itu soal hasil akhir. Tapi di kompetisi manapun, yang menang dan yang kalah itu tujuannya sama kan? Yang membedakan mereka itu bukan tujuannya, tapi sistemnya, proses dan kebiasaan harian yang mereka jalani. Tujuan itu cuma nentuin arah, tapi sistemlah yang mastiin kita benar-benar jalan maju. Nah, ini dia poin kuncinya. Ambisi kamu setinggi apapun gak akan otomatis ngebawa kamu ke garis finish. Justru kebiasaan harian kamulah yang akan menentukan kamu bakal berakhir di mana. Sistem itu ibarat jaring pengaman yang bakal nangkep kamu pas motivasi lagi turun. Oke, jadi kalau sistem itu lebih penting dari tujuan, gimana dong cara bangunnya? Jawabannya ternyata simple banget dan gak bikin takut. Semuanya dimulai dari prinsip kecil yang namanya prinsip 1% lebih baik. Lupain deh perubahan besar-besaran yang drastis. Kunci sebenarnya itu cuma fokus jadi 1% lebih baik setiap hari. Kedengarannya kecil banget kan? Tapi disitulah kekuatannya. Efek bola salju dari kemajuan-kemajuan kecil yang konsisten ini luar biasa. Coba lihat deh, keajaiban dari efek gabungan ini. Kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, hasilnya kamu bukan cuma sedikit lebih baik, tapi 37 kali lebih baik. Sebaliknya, kalau 1% lebih buruk setiap hari, kamu bakal jatuh mendekati 0. Ini bukti nyata kalau pilihan-pilihan super kecil yang kita buat setiap hari itu beneran nentuin nasib kita. Konsep 1% lebih baik itu keren banget. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, sekarang kita masuk ke alat-alatnya nih. 4 hukum sederhana yang bisa kamu pakai buat membangun kebiasaan baik, dan yang nggak kalah penting, menghancurkan kebiasaan buruk. Kerangka ini kelihatannya simple, tapi kuat banget. Setiap hukum ini nyambung ke salah satu tahapan terbentuknya kebiasaan. Ada pemicu, keinginan, respons, dan hadiah. Kalau kita ngerti ini, kita bisa merancang kebiasaan kita sendiri untuk sukses. Hukum pertama ini soal pemicu. Kalau mau minum lebih banyak air, ya taruh botol air di atas meja kerja. Kalau mau latihan gitar, jangan gitarnya disimpan di dalam kotak di lemari. Taruh aja di tengah ruang tamu. Intinya, atur lingkungan kamu supaya ngelakuin kebiasaan baik itu jadi pilihan yang paling gampang. Kuncinya, kebiasaan itu harus jadi sesuatu yang kamu pengen lakuin, bukan yang wajib dilakuin. Kalau kamu benci lari, ya jangan dipaksa. Mungkin kamu lebih suka nari, atau naik gunung, atau main basket. Cari versi kebiasaan yang menarik buat kamu, karena kalau kita enjoy, kemungkinan besar kita akan terus melakukannya. Nah, ini nih kunci yang sering banget kelewat. Daripada pasang target baca 30 buku setahun, coba deh mulai dengan baca 1 halaman aja tiap hari. Daripada target yoga 1 jam, cukup gelar matrasnya dulu. Bikin kebiasaannya jadi gampang banget sampai-sampai nggak ada alasan buat nolak. Tujuannya adalah menguasai seni untuk memulai. Urusan ningkatinnya, itu nanti. Gini, otak kita itu emang dirancang buat suka sama hadiah yang instan. Masalahnya, banyak kebiasaan baik itu pengorbanannya sekarang, hadiahnya nanti di masa depan. Jadi, kita harus cari cara biar dapat kepuasan langsung. Misalnya, dengan melacak kebiasaanmu di kalender dan ngerasain senengnya karena nggak ada hari yang bolong. Hadiah kecil inilah yang bikin kita pengen ngulangin lagi besok. Nah, ini bagian paling kerennya. 4 hukum ini bisa dibalik loh. Kita bisa gunain kebalikannya buat ngebongkar dan ngilangin kebiasaan-kebiasaan buruk dari hidup kita secara sistematis. Konsepnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Mau berhenti makan junk food? Ya bikin jadi nggak kelihatan, jangan nyetok di rumah. Bikin jadi susah, hapus aplikasi pesan antarnya. Bikin jadi nggak memuaskan, ingetin diri sendiri gimana nggak enaknya perasaanmu setelah makan itu. Dengan nambahin rintangan, kita bikin kebiasaan buruk jadi pilihan yang makin nggak menarik.
Oke, sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Ini bukan cuma soal trik atau hacks. Kita bakal bahas kebenaran yang lebih mendasar di balik perubahan perilaku yang sejati dan tahan lama. Ini pertanyaan yang penting banget. Kita kan nggak cuma membangun kebiasaan demi kebiasaan itu sendiri. Ada tujuan yang jauh lebih besar dan lebih kuat di baliknya. Dan ini dia kebenaran yang paling mendasar dari semua ini. Setiap kali kita olahraga, kita tuh sebenarnya lagi memilih untuk jadi orang yang bugar. Setiap kali kita nulis satu halaman, kita lagi memilih untuk jadi seorang penulis. Jadi kebiasaan itu bukan cuma soal mendapatkan sesuatu, tapi soal menjadi seseorang. Coba deh perhatiin, perbedaannya dahsyat banget kan? Kalimat pertama itu soal menolak sesuatu. Yang kedua adalah sebuah pernyataan identitas. Nah, ketika kebiasaanmu udah jadi bagian dari siapa dirimu, kamu nggak perlu lagi berjuang buat mempertahankannya. Kamu cuma melakukan apa yang orang seperti kamu lakukan. Oke, jadi kita rangkum ya poin-poin pentingnya. Pindahin fokus kamu dari tujuan ke sistem. Kejar kemajuan dengan jadi 1% lebih baik setiap hari. Gunakan 4 hukum, bikin yang baik jadi terlihat, menarik, mudah, dan memuaskan untuk merancang perilakumu. Dan yang paling penting, ingat, setiap tindakan kecil ini adalah suara yang kamu berikan untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Dan sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kebiasaan kamu yang sekarang itu sebenarnya udah bekerja dengan sempurna. Mereka dirancang untuk ngasih hasil yang kamu dapetin sekarang. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kebiasaanmu bekerja? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah mereka bekerja untuk hasil yang benar-benar kamu inginkan?